Hai, salam. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Kali ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai know your customer. Pahami pelanggan Anda. Ya, sesungguhnya dalam YouTube channel saya Guru Asuransi, saya sudah jelaskan, ya, sudah jelaskan di bawah. Ya, banyak sekali video-video yang saya bawa jelaskan mengenai know your customer. Tapi tidak apa-apa, saya akan ulang lagi mengenai broker sebagai seorang profesional, ya, yang menjadi perantara, menjadi intermediary pelanggan, sebagai konsultan, ya, sebagai advokat dan sebagai semuanya, ya, semuanya buat nasabah tertanggungnya. Jadi sebelum Anda dapat melakukan know your customer, tentu Anda mesti punya suatu form standar, ya, know your customer form. Ya, tentu secara umum nama, alamat, okupasi, dia punya pekerjaan, profesi, kemudian jabatan mungkin, kemudian dia punya usia, ya, dan lain-lain itu mengenai pribadi, ya. Tapi itu adalah awal. Namun ada 3 hal yang saya ingin coba sampaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Itu ada ya, risk profile. Anda harus pahami risk profile dia. Selama ini banyak atau di sebagian besar praktisi perasuransian hanya memahami risk profile-nya dia, sehingga hanya memaparkan, menjelaskan ataupun menawarkan jaminan-jaminan atau jenis polis asuransi yang sesuai dengan risknya dia, ya, risk profile, ya. Tentu Anda akan coba jelaskan apa risk profile saja, ya. Nah, kemudian semestinya, ya, ada juga yang namanya economic profile. Ya, jadi ini risk profile, economic profile artinya apa? Dia punya kemampuan apa, dia sudah punya aset apa saja, ya. Kemudian dia apakah sudah punya aset yang berwujud, ya, tangible, ada aset, paper aset dan lain-lain. Anda mesti pahami, sebab kenapa? Kalau misalnya dia punya aset yang cukup banyak tapi Anda cuma fokus kepada 1-2 jenis aset saja, Anda tidak bisa melayani aset yang lain. Ya, bisa saja seorang eksekutif muda, dia sudah punya properti beberapa, tapi mungkin Anda selama ini hanya melayani dia punya dia punya 1 rumah tinggal atau 1 mobil, padahal dia punya toko, dia punya pabrik dan lain-lain, ya. Ini economic profile, ya, dari kemampuan ekonomi juga sama. Kemudian yang ketiga adalah knowledge profile. Si ini nasabah ini, pelanggan ini atau prospek ini, apakah dia pemula di dalam perasuransian atau dia sudah punya jenis-jenis polis asuransi lain, ya. Bagaimana dia punya pengalaman? Apakah dia sudah pernah mengajukan klaim atau bagaimana? Kalau dia knowledge profile-nya adalah pemula, maka Anda harus melakukan edukasi dengan baik dari awal, bukan lantas setelah Anda menawarkan produk asuransi. Jadi dari 3 sudut ini, risk profile, economic profile, sama knowledge profile. Jadi saya singkat REK, ya, REK, ya. Jadi 3 hal tersebut nanti Anda tinggal lihat lagi di bawah, ya, banyak sekali saya sebutkan, ya, risk profile, economic profile, sama knowledge profile. 3 hal yang mesti dipahami oleh seorang pialang asuransi, bahkan seluruh pemasar perasuransian. Jadi jangan sampai Anda keliru menawarkan, keliru membaca apa yang dibutuhkan oleh konsumen Anda ataupun pelanggan ataupun prospek Anda. Kalau misalnya Anda tidak paham ataupun tidak mengetahui kondisinya tertanggung Anda atau prospek Anda, lebih baik Anda tidak jualan, tidak ngomongin asuransi, ya. Pertama kali memang Anda harus memahami Anda punya pelanggan. Setelah itu barulah Anda melakukan edukasi, ya, edukasi dengan apa yang katakanlah sesuai dengan kondisi mereka. Jangan datang langsung menawarkan polis asuransi ataupun produk asuransi, tidak. Sebagai seorang pemasar asuransi, khususnya pialang asuransi, Anda harus memahami ataupun melalui tahapan-tahapan yang lebih awal. Tidak semata-mata menawarkan polis asuransi, tapi Anda harus memahami siapa pelanggan Anda, kemudian apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian Anda tawarkan ataupun Anda edukasi terlebih dahulu, ya. Setelah itu Anda baru menjelaskan bagaimana dia berasuransi dengan baik. Demikian sementara know your customer, Anda tinggal lihat lagi ke bawah, saya punya video-video sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.